بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Prof. Azali sehat ya, Fahmi Tetepang, Prof. Iva, Masya Allah, Bunda Imas juga hadir ya. Ada tadi saya melihat ada Pak Darmo, Masya Allah Pak Darmo ini hadir juga. Bu Dele, Bu Pawayan, Masya Allah, luar biasa. Semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Sering sekali kita berpikir bahwa tahun baru hijrah itu hijrah indah. Padahal mungkin tidak seperti itu. Hitungan tahun berdasarkan Komariah. Kemudian diberi nama Hijriyah. Hijrahnya Rasul sampai di Madinah itu bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Artinya, wallahu alam, hijrah di sini bukan hijrah kepindahan Rasul, tetapi tahunnya dikasih nama Hijriyah. Tapi tidak salah ya Ustadz Dedi ya, saya ngajak sahabat semua untuk hijrah, menghijrahkan pemikiran gitu loh. Menghijrahkan pemikiran karena mungkin di antara kita juga pernah ada yang mengalami itu. Seperti ini Bu Rike, Nabi Musa itu, nah ini bulan Muharram ini, tanggal 10 Muharram ini tanggal di mana Nabi Musa merdeka bebas dari kejaran Firaun. Nabi Musa itu, kebayang gak sih, di tepi air, di tepi laut, bersama beliau ada jamaah, ya, ada umat. Terus beliau dikejar oleh pasukan bersenjatanya Firaun. Kebayang tuh, gempurna, begitu nervous. Kalau saya yang bawa udah, aduh, Masya Allah. Langsung kita masuk ke dalam kalimat waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ketika Nabi Musa takwa, hanya mengharapkan Allah sajalah. Supaya umat saya betul-betul dalam ridho Allah, saya akan nurut sama Allah. Saya akan taat saja kepada Allah karena memang Allah tempat saya kembali. Mau selamat dari kejaran Firaun, tetap kembali kepada Allah. Mau waktu itu dibantai habis oleh Firaun, tetap kembali kepada Allah. Kan itu. Ada perintah Buya Iqbal dari Allah, idrib bi'aswakal hajar. Pukul batu itu dengan tongkatmu. Taat, padahal apa hubungannya antara laut, tongkat, dan batu? Kan itu nggak ada hubungannya sama sekali. Dipukul, tak terbelah laut. Artinya, ketika kita taat kepada Allah, pasti Allah berikan jalan keluar. Ini banyak nih akademisi, ada Prof. Rahman juga di sini hadir. Akademisi yang sekarang ini gerah dengan kondisi negeri tercinta kita ini. Kita sudah tidak memiliki jalan keluar. Sudah terkurung ke dalam kondisi berpikir seperti sekarang ini. Masyarakat kita diajak masuk untuk sekolah di lembaga yang berwarna Islam saja udah mulai gerah gitu kan. Pesantren setiap tahun ajaran baru pasti difitnah. Ada Ustadz Cabul lah. Itu setiap ajaran baru Prof. Iva. Setiap tahun ajaran baru pasti aja itu ada fitnah seperti itu. Masya Allah. Kenapa tidak di awal, di tengah tahun gitu ya, setelah para santri masukin di awal tahun, sehingga banyak orang tua yang dengan sengaja saya tidak mau menyekolahkan anak saya pesantren. Terus diajak untuk sekolah di kampus-kampus berinisial agama juga agak susah. Ya. Ke sekolah-sekolah bernuansakan Islam juga agak aduh gimana gitu, seperti berat. Mungkin Prof. Azali, Prof. Iva mengalami waktu itu. Ketika Bapak Ibu mungkin waktu itu pemuda ya, pemudi.
bagaimana Prof. Ivo waktu itu melihat orang tuh malu masuk ke masjid ya. Tahun 60-an buat Prof ya. Malu masuk ke masjid Ustadz Dedi. Terus malu yang namanya masuk pesantren tuh malu Ustadz Dedi. Tahun itu. Nah setelah Gestapo mulai mereka rame. Masjid Sal, bukan belum ada Masjid Salban waktu itu, masih Jumatan, masih di Aula Barat ITB. Ya. Ada seorang profesor pakai DKW-nya nu di boset ya. Dia senderkan DKW-nya tuh di pohon. Itu profesor itu di ITB. Terus diikat pakai rantai, digemok. Terus dia menghamparkan sajadah deket DKW itu har jauh-jauh tuh. Di waktu itu guru besar zaman baheula, beda dengan guru besar zaman ayeuna. Itu sampai Masya Allah ramai mulai setelah tahun 65 itu, setelah Gestapo itu ramai, pesantren sudah mulai diminati, bahkan sampai tahun 70-an Ustadz Dedi orang malu mau masuk nyebut atau ngaku sekolah di pesantren itu. Ya seperti sekarang ini pesantren dibuat malu juga, sekarang dibuat sebagai lembaga pendidikan yang memalukan. Ya Rabbana. Kita sudah terkungkung, terkurung oleh kondisi ini. Tapi saya mengajak tanpa harus menyalahkan siapapun. Meskipun kita tahu KPU yang salah, mual disalahkan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Orang bertakwa, taat kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Seperti juga yang dialami oleh ketaatan Siti Hajar ya, ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Apakah ini atas perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, ya ini atas perintah Allah. Subhanallah, langsung Siti Hajar taat. Ya. Dan Allah memberikan jalan keluar dengan memberikan air Zam-Zam. Dan seterusnya. Banyak lagi kejadian di mana para nabi taat begitu saja ketika taat tanpa protes. Nabi Ismail, Ibrahim taat menyembelih Ismail tanpa protes. Itu langsung itu dapat Ishak ya kan. Sebagai keturunan Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Ini luar biasa. Nah, saya ingin mengajak pada sahabat semua, tidak usah hirau dengan apa yang sekarang menghimpit kita. Terus berbuat saja dalam ketaatan dan jangan melanggar. Jangan melanggar. Insya Allah ketaatan kita akan memberikan hasil bantuan Allah. Ya. Dan kalau Allah memerintah itu karena Allah ingin membantu. Kenapa Allah nyuruh kita sholat? Allah nggak butuh sholat kita. Allah suruh kita sholat supaya Allah membantu kita. Bukan sebagai syarat ya. Allah meminta kita saum supaya Allah membantu kita. Apakah orang-orang kafir itu dibantu? Ya, orang kafir juga mendapatkan rahmat dari Allah hanya di dunia saja. Buat kita rahmatnya di dunia dan akhirat tentunya. Jadi subhanallah, saya ingin ngajak kepada sahabat semua, ayo seberat apapun himpitan yang sekarang ini sedang kita alami, kalau kita taat kepada Allah. Pertama, ketaatan itu akan memberikan peluang kita mendapatkan rahmat. Ketaatan itu memberikan kepada kita kelegaan perasaan. Ada atas kumahadunungan kan itu ya bahasanya. Ketaatan itu akan memberikan pada kita ampunan. Bahkan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ikrar ketaatan. Saya akan taat, tidak ada Tuhan selain Allah. Saya akan taat, kan itu ikrar ketaatan. Terus taatnya seperti apa? Taatnya seperti apa yang disampaikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Taatnya seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kan itu. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Mungkin ini hanya sudut pandang saja. Saya ingin ngajak. Mari kita hijrah berpikir. Jangan berkutat sampai kita sulit untuk move on karena kita tidak yakin Allah membantu kita. Dulu ketika SMA kita semua punya masalah. Kita semua punya masalah, tapi ada yang diselesaikan, ada yang tidak. Tapi akhirnya semuanya selesai. Ya, Prof. Vivin, akhirnya semuanya selesai. Masalah kita di masa itu berat rasanya membuat kita menangis. Akhirnya selesai hirup sampai sekarang. Kenapa kita gelisah dengan masalah kita hari ini? Yang insya Allah ini akan selesai dan kita akan hidup sampai masa ajal kita tiba. Dan tentang ajal ini kita tahu, saya pernah menulis satu kalimat pendek. Ajal itu akan datang tanpa harus menunggu tobat kita. Kan gitu ya. Nah ini, jadi apa namanya, ajakan saja Ustadz Deddy Haryadi Tosono ya.
Kita sudah berapa purnama kita nggak ketemu ini. Ya, Ustaz, terus lami pisan. Eh, Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al Ustaz memberikan pencerahan. Saya menyampaikan tidak berkaitan dengan hijrah, tapi saya mengajak satu sisi. Mari kita berhijrah di sisi ini, ya, di sisi pengertian bahwa taat kepada Allah, ya ja'allahu mahraja. Allah akan memberikan kepada orang taat itu jalan keluar dari apapun. Ya, jadi jangan pernah putus asa lah. Ya ada masalah di sini. Kebetulan Ustadz Dedi ada beberapa teman saya di sini. Saya scroll tadi teman-teman saya yang hadir di sini. Dia yang termehek-mehek menangis karena bermasalah dengan istrinya, ada yang dengan suaminya, ada yang dengan anaknya, ada yang dengan orang tuanya. Nah ini termehek-mehek. Jadi saya katakan, ayo taat sajalah kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Ini penting sekali. Jadi tos nggak ada yang berat ya, nggak ada yang berat. Tadi saya lihat ada teman yang tadi barusan saja baru selesai dia langsung masuk Zoom. Ustaz tolong ngomong mana tahu urusan. Allah memberikan masalah itu supaya karena Allah memberitahu kepada kita bahwa kita teh harus kuat, harus sabar, harus hebat kan gitunya. Bukan harus selesai masalahnya, selesai masalah itu urusan Allah kan itu ya. Itu banyak sekali orang yang tidak merasa berdosa itu musibah. Banyak sekali orang makan dia itu sama dengan orang makan junk food gitu, makanan-makanan tidak sehat, dia merasa sehat-sehat aja tapi musibah lah. Kita usia 50 rudet tuh udah badan. Mm-mm. Terus orang yang tidak menikmati ibadah itu sama dengan orang yang tidak menikmati makanan-makanan sehat. Dia tidak asik dengan makanan sehat. Itu juga musibah. Tadi Ustadz memberikan garis usia 40 tahun. Kalau 40 tahun ke atas masih belum ketemu jalan ke surga, waduh, bahaya itu kan itu ya. Ya, karena 0 sampai 40 tahun itu umur berbekal, perbekalan pengetahuan, wawasan, dan lain sebagainya. Nah, usia 40 tahun ke atas itu sudah harus tentram karena sudah menemukan banyak jawaban. Itu surga di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami di dunia ini surga. Nah, itu usia 40 tahun ke atas, semua masalah sudah terjawab. Karena pengetahuannya sudah kita ambil dari sejak 0 tahun sampai usia 40. Tapi kalau usia 40 tahun ke atas masih banyak soal, dia lupa usia. Lupa, ya, lupa usia. Dia tidak memanfaatkan apa perjalanan 0 sampai 40 tahunnya sebagai wawasan, sebagai pengetahuan, sebagai sesuatu yang akan menjawab permasalahan yang lebih rumit di atas usia 40 tahun. Siapa orang tenang di usia 40 tahun ke atas? Itu orang yang memanfaatkan usia mudanya. Kan usia mudanya dengan sebaik-baiknya untuk pengetahuan, untuk knowledge. Untuk badan juga begitu. Ustaz Dedi belum masuk ke usia ini ya, Ustaz. Dacan ya, udah lewat. Sudah gerunda. Sudah lewat, sudah lewat atas 1 wilujeng. Karena usia 0 sampai 40 tahun dari sisi fisik menurut saya ini ketika kita merawat dengan baik 0 sampai 40 tahun fisik kita, maka 40 tahun ke atas itu surga buat kita. Apa secara fisik ya? Secara fisik kita sehat. Kita tentram dengan perjalanan kita, beda dengan mereka yang tidak merawat fisiknya di 0 sampai 40 tahun. Orang tua yang tidak merawat anaknya physically ya, makanannya bagus, ketertiban fisiknya, olahraganya dan lain sebagainya bagus. Maka di usia 40 tahun ke atas, anaknya akan menjadi anak yang tik-tik brek gitu ya. Dalam bahasa Sunda dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Mungkin sakitnya tidak secara fisik. Sedikit dia mendapatkan sakit mental, dia akan psikosomatis ya. Fisiknya akan kena itu. Nah itu. Jadi 0 sampai 40 tahun betul-betul berbekal. Dan kalau 40 tahun tidak saja mendapatkan surga, menemukan jalan ke surga, Masya Allah. Seperti ini saya merujuk kepada pernyataan Ustadz tempo hari. Ustadz menyatakan tempo hari bahwa ajaran Islam itu sekian persen itu urusan ibadah. Dan sekian persen mayoritas urusan muamalah. Artinya apa?
Artinya semua ibadah harus berdampak muamalah, ya kan? Nah, termasuk juga pemahaman tentang 40 tahun tadi. 0 sampai 40 tahun dalam bentuk muamalahnya, dia akan mendapatkan hasanah fid dunianya tuh setelah 40 sampai 60 tahun. Jadi 0 sampai 40 betul-betul berbekal, wah, jantung sehatnya sampai usia itu, bekal lambungnya sampai usia itu, bekal semuanya sampai usia itu. Nah, umur 40 betul-betul sampai 50 itu menjaga menjaga daya tahan tubuh. Betul-betul merawat. Terus 50 sampai 60 itu betul-betul hati-hati. 60 tahun ke atas, satu persatu organ tubuh kita mulai rusak, melemah, ya, melemah satu persatu. Tingkat kelemahannya sangat tergantung 0 sampai 40 tahun tadi. Itu dari sisi fisik. Walau alam, tapi yang jelas Al-Islam itu ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk stabil menjalankan hidup sampai akhir hayat, kemudian apa namanya, pulang kepada Allah dengan perjalanan optimal kita merawat titipan Allah ini. Betul-betul kita jalankan stabil sampai akhir hayat kita. Masya Allah. Di agama. Karena agama itu bukan jampe atau mantra-mantra ya. Bahkan ada kemarin ada Ustadz, lah saya lagi menyamar ya. Ikut ke pengajian, duduk di masjid Pak Joko. Ustadz ini menjelaskan tentang manfaat surat Al-Fatihah. Dengan alasan, dengan pembahasan, kalau kita begini baca sekian kali Al-Fatihah, kalau kita begini baca sekian kali Al-Fatihah. Ya iyalah, kalau ingin kaya baca Al-Fatihah, ingin tentram baca Al-Fatihah. Karena apa? Kalau sudah kita tahu Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan? Dan semuanya kita puji, Alhamdulillahirobbil alamin. Orang yang pandai melihat kebaikan pihak lain itu kan orang yang nyaman, tentram. Ngelihat orang bohong, Alhamdulillah ya Allah, saya tahu dia bohong. Percaya atau tidak urusan bohong dia, urusan Allah, kan tenang, dia tidak sombong, itu kan orang yang mengucapkan alhamdulillah. Sementara orang yang mengucapkan yakin akan Rahman Rahimnya Allah, dia akan tentram hidupnya. Terus tiga tiga doa di ujung Al-Fatihah, ihdinas, terus ada apa, Malik Yaumiddin, Allah yang merajai di hari kemudian. Udah tenang, itu Allah pasti maha adil, kita tenang kan. Allah pengasih penyayang, Allah maha adil. Terus kita mintanya hanya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, pengen menjadi orang yang istiqomah, khairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, itu orang yang bodoh ya, yang dimurkai itu bodoh. Waladhdallin, orang yang bodoh itu orang yang tersesat, orang yang dimurkai itu orang tidak disiplin. Bani Israel itu tidak disiplin orangnya, tidak disiplin kepada Allah ya. Dan Nasrani itu bodoh kepada Allah ya, bukan di dunia. Seperti itu. Kalau kita sudah pinter, disiplin dan istiqomah, konsisten, saya yakin dia kan akan sukses. Terus suksesnya teh tentram teh gening Ar-Rahmanir Rahim. Terus tentramnya teh bahagia teh gening. Bahagia karena kita pandai memuji, karena kita merendah di hadapan Allah. Terus pada saat kematian akan datang, Pak Joko, kita juga akan tenang dengan kematian kita karena akan mengadilinya Allah. Kira-kira apa sih masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan pemahaman yang hadir dari Al-Fatihah itu? Iya kan? Terus dengan Fadilah Yasin misalnya. Saya coba terjemahkan satu-satu surat Yasin. Masya Allah, betul-betul menjadi motivasi buat hidup kita ya. Sampai akhirnya ada kalimat tangan bicara, kaki bicara, kan gitu ya. Kita tidak bisa bicara apa-apa, tapi anggota badan kita yang akan bicara, seperti lagunya Chrisye itu, yang diterjemahkan dari surat Yasin. Masya Allah. Saya akhirnya berpikir, benar ya, ketidaktentraman kita tuh hadir karena kita menganggap bahwa dunia ini milik kita. Ya Allah. Tadi Ustaz Dedi mengatakan, emang kita bisa apa gitu ya? Kita pergi ke sana tuh bukan karena kita pengen, Allah yang menganugerahkan itu untuk kita. Dan satu hal Ustaz, entah benar entah tidak, nanti kalau salah tolong japri ya. Akan panjang ini bicaranya kalau kita diskusi di japri ya Ustaz ya. Begini, bahwa ketika saya berniat baik, saya datang ke rumah Pak Joko sambil bawa duren nih, kebetulan Pak Joko seneng duren, lillahi ta'ala nih. Nah ketika saya amalkan datang ke rumah Pak Joko, itu artinya saya mengikuti suara hati. Kenapa Allah memberikan kepada saya gerakan hati untuk membawa duren ke rumah Pak Joko? Itu Allah memberikan niat baik pada diri saya.
Kemudian saya lakukan niat baik itu. Kenapa Allah dorong saya untuk berniat baik? Allah dorong saya berniat baik karena Allah akan mengampuni saya. Karena hari ini saya punya dosa dan Allah berikan kepada saya mendapatkan ampunan, kesempatan mendapatkan ampunan dengan cara memberikan niat baik. Pak Wayan, dia mau ngirim makanan nih sama saya, dia berniat baik. Allah tuh sudah menggerakkan hati Pak Wayan. Pak Wayan, tadi dosa ninggalin naon wae ngelihat apa gitu ya. Dosa atau Pak Wayan. Terus oleh Allah diberikan niat baik. Setelah diberikan niat baik oleh Allah, saya mau kirim makanan lah ke Ustadz Dudi gitu udahnya niat baik. Terus nggak jadi. Tah eta teh tidak diampuni, eta teh tidak jadi. Maka harus jadi. Itu harus jadi itu. Jadi niat baik itu jangan pernah ditunda sahabat semua. Jangan pokoknya niat baik mah breng 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 aja. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah memberikan kepada kita niat baik kecuali Allah menginginkan semua hambanya, semua kita masuk ke dalam jannah, ke dalam surga yang Allah siapkan, dan karena kita hamba Allah, hamba ciptaannya. Terus seperti kita mau berniat ibadah, mungkin Bu Hani pernah ya punya niat lagi diem di rumah, bosan dengan drama Korea, wae, udah baca Quran mah, baca Quran weh. Kenapa ada niat baca Quran? Bukan baca Korea ya, Quran. Kenapa ada niat baca Quran? Itu dari Allah itu, niat itu. Karena Allah ingin kita membacanya supaya kita mendapat ampunannya. Ya begitu ya Bulia ya. Jadi luar biasa. Jangan remehkan niat ibadah, niat baik dalam hati kita yang terbersit, ngegerentas dalam hati. Karena di situ saya yakin sekali itu digerakkan oleh Allah karena Allah menginginkan kita mendapatkan ampunannya supaya kita mendapatkan surganya. Justru bahaya kalau hari ini misalnya besok Ahad nih tidak ada sedikit pun niat baik, dia menyimak blek ya. Sampai saya tegur seorang teman yang kerja nanti diam aja. Ketika disuruh juga tolong beliin ini dong, dia tinggal pakai handphone gini. Gosen, pergi ke sana, jangan beli lewat online. Ada tiasa pak ke online gitu kan. Saya tuh rada greget. Akhirnya bahasa saya apa coba? Ke orang yang diem duduk aja dari tadi itu. Saya bilang, karena kamu duduk terus, cek malaikat teh. Oh begitu, kamu teh pengen duduk terus nggak mau gerak ya udah, saya bikin setruk kita kumayo begitu kan bahayanya. Jadi ketika Allah meminta kita untuk bergerak, bergerak. Ketika Allah meminta kita ngelihat, nggak usah niat atau Allah pertontonkan sesuatu. Misalnya lagi duduk ngelihat ada lantai yang agak sedikit bala lahnya, kotor gitu ya bala, yang ada sampah-sampah. Itu kan harusnya tergerak dalam hatinya kebaikan untuk nyapu kan itu ya. Kalau ngelihat kemudian tidak tergerak, menurut saya kita sedang tidak diharapkan untuk mendapatkan ampunan. Kita sedang tidak diharapkan oleh Allah untuk diampuni saat itu. Coba kalau kita ngelihat seperti itu kotor, keresahan. Seperti tempo hari saya melihat di mana di Cileunyi ya, masjid madrasahnya alhamdulillah sudah beres. Insya Allah sudah bisa dipakai minggu depan lah, bulan Juli udah bisa dipakai. Kemudian Ustadznya juga sudah pindah, Ustadz Iwan Budiana, Ustadz Dedi, yang rumahnya sudah semakin dekat dengan madrasah sekarang, 200 meter saja ke pesantrennya. Dan yang berjejer itu, yang pernah di status saya berjejer itu bukan santrinya itu anak-anaknya, 12, asa-asa. Seneng itu anak-anaknya ngabring gitu. Menurut pengakuannya anak ke-9 mah sudah tidak sakit cenah. Batuk lahir aja, itu anak ke-9. Anak ke-12 melihat lahir aja. Jadi udah nggak susah, Bu Dele juga nggak repot-repot ngelahirin orang-orang yang beranak di atas 5 mah ya, Bu Dele ya. Nah itu, jadi luar biasa. Ini tadi saya ajak hijrah untuk eh, mari kita pastikan ya bahwa taat akan memberikan jalan keluar pada kita. Allah yang akan membantu. Dan yang closing mengikuti pernyataan Ustadz Dedi barusan, itu usia 40 tahun ke atas sudah usia niat baik semuanya. Terus niat baik jangan ditunda, pokoknya niat baik jangan nanti ya. Bukan tidak jadi itu karena tidak mau. Kita di atas 40 tahun itu tidak jadi itu umumnya karena lupa. Ya kan? Karena kita sudah mulai pelupa, jangan pernah menunda kan itu ya. Jangan pernah menunda. Tadi teh mau ngomong apa ya? Tadi teh mau. Jangan.
Ketika ingat langsung. Ketika mau melakukan kebaikan langsung, jangan ditunda karena kita pelupa ya. Sholat aja tuh sering lupa tahiyat awal Ustaz. Ustaz belum ngalamin, saya udah ada dari tahiyatnya gitu kan. Saya udah mengalami itu. Sampai diulang lagi sholatnya karena merasa tuh bener ya gitu kan. Kan gini, la sholat liman lam yadkurismallahi alaihi kan gitu. Tidak disebut sholat orang yang tidak berzikir kepada Allah. Artinya tidak disebut sholat kalau sholatnya teringat ke Allah. Tidak disebut sholat kalau sholatnya tidak tidak apa ya? Tidak kenal pada bacaannya. Misalnya qul huwallahu ahad ilahin nas, ujungnya gitu teh nyambung kan. Ujungnya itu berarti sholatnya teh sholat teh. Ya, gerakan sholatnya bukan sholatnya karena sholatnya tidak dia tidak lakukan dengan sadar. Seperti itu. Jadi ajakannya ya Buya Iqbal, ya orang Cicalengka, apa kabar Buya Iqbal? Jangan tunda kalau kita sudah mulai pelupa. Ya, kalau dalam 1 minggu kita sudah mulai lupa 7 kali, berarti kita sudah pelupa. Kamu dalam 1 hari kita sudah lupa bulia, sok bulia berapa kali lupa sehari? Seringnya sudah mulai pelupa itu. Pokoknya mah jangan ditunda, Bu. Budaya sudah pernah udah ada lupa-lupanya ya. Jangan ditunda. Pokoknya mah ketika kita ada niat baik, segera lakukan ya, Bu Ani ya, lakukan saja lah. Kalau kita bisa bantu sajalah. Mumpung belum meninggal, ya. Nah, ini Bu Hani ini punya sekolah untuk sekolah autis ya. Banyak yang tidak mampu ya, siswa-siswanya di sekolah autisnya Bu Hani ini di Kota Baru, Jalan Kota Baru, di Jalan Muhammad Ramdan itu. Masya Allah. Itu banyak yang tidak mampu dan susah mau bayaran. Ya mungkin Bu Hani sebagai owner bisa memaafkan. Saya mewakili mereka cek Bu Hani itu takor. Aku madinya lah bungan yang ngayakeun sekolah. Banyak yang autis itu, banyak sekali dengan permasalahan ekonomi dan lain sebagainya. Wallahu alam. Tapi yang jelas ketika kita berniat berbuat baik, bukan nya pawadiannya pilih hilap, nah eta kata kita sudah mulai pelupa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم